Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi. Pak Dedi akan menyuguhkan sekarang adalah masalah protein dan asam amino. Ini protein ini sangat baik bagi pertumbuhan daripada manusia ya. Jadi ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki, maka kita harus banyak memakan makanan yang mengandung protein ya. Oleh karena ini kita coba bahas dulu masalah protein. Apa itu protein yang sesungguhnya? Jadi protein itu merupakan zat makanan ya, zat yang merupakan zat makanan yang sangat penting bagi tubuh. Karena di samping berfungsi sebagai bahan bakar, juga berfungsi sebagai zat pengatur, zat pembangun, dan zat pelindung. Wow, luar biasa di sini fungsi dari protein. Dia adalah sebagai pengatur, dia sebagai pembangun, dan dia juga sebagai pelindung. Jika protein dididihkan dengan asam kuat atau basa kuat yang pekat, molekulnya akan terhidrolisis menjadi asam amino. Jadi dia akan terurai menjadi bagian-bagiannya, itu masalah asam amino. Asam amino, apa itu lagi? Asam amino adalah senyawa di dalam satu molekul yang mengandung dua gugus fungsi. Punya dua gugus fungsi, yaitu gugus amino, NH2, dan gugus karbonil. Wah, luar biasa ini senyawa protein ini. Dia punya dua gugus fungsi, amino dan gugus karboksil. Ya, kita lihat nanti bagaimana strukturnya daripada asam amino. Jadi asam amino ini merupakan senyawa monomer daripada protein. Ini adalah asam amino. Ya, asam amino digabung asam amino menjadi suatu protein. Ya, kita lihat di sini ada gugus, ya. Gugus karboksilnya, ada gugus aminonya di sini, ya. R ini adalah alkil, ya, asam amino. Ya, ini adalah namanya, ya, kita kalau digabungkan membentuk suatu protein, ya. Apa yang menjadi sifat-sifat daripada asam amino? Yang pertama adalah asam amino sifatnya amfoter, amfiprotik. Asam amino dapat bersifat asam karena pengaruh gugus karboksil. Inilah yang mengakibatkan sifat asamnya, gugus karboksil. Dan dapat bersifat basa karena pengaruh gugus amino. Aminonya adalah bersifat basa. Dia bersifat asam. Dia juga bersifat basa. Maka disebutnya asam amfoter. Ya. Kemudian yang kedua, sifat optis aktif. Ya, jadi bisa memutar bidang polarisasi. Hampir semua asam amino bersifat optis aktif. Ya, dapat memutar bidang polarisasi. Kecuali, ada kecuali, glisin yang tidak mempunyai atau C asimetris. Jadi syarat optis aktif itu harus punya C asimetris. Ya, yang tidak sama. C yang memikat 4 bidang yang berbeda itu adalah C asimetris. Kalau hanya 3 nggak bisa. Ya, jadi harus 4-4-nya. Dan daripada glisin dia tidak keempatnya ada yang sama. Hal semacam itu. Kemudian sifat berikutnya ya daripada protein ya adalah ionnya Zwitter. Sifat ionnya Zwitter. Asam amino dapat bentuk ion Zwitter, yaitu ion bermuatan ganda. Ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Ya, kembali lagi kepada gugusnya. Kalau gugus karbonil dia bermuatan negatif, sedangkan amino dia bersifat adalah positif. Jadi dia punya dua ion, ya, dua muatan. Yang satu positif dan satu negatif. Kita lihat lagi di sini bagan daripada asam amino. Jadi asam amino ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Jadi esensial itu adalah asam amino dibentuk dalam tubuh. Kalau non tidak dibentuk dalam tubuh. Ya, ini asam amino esensial daripada glisin, alanin, serin, asam aspartat, asam glutamat, orifin, prolin, hidroksiprolin, sistein, tiroksin. Ini adalah jenis-jenis asam amino yang esensial. Kemudian ada valin, leusin, isoleusin, histidin, lisin, arginin, metionin, fenil, alanin, triptofan, dan treonin. Ini adalah jenis-jenis amino yang non-esensial yang tidak dibentuk di dalam tubuh. Ya, kita lihat ya ciri khas daripada ikatan peptida ini ya protein adalah membentuk ikatan peptida.
Dari asam amino di sini ya, asam amino digabung ya menjadi protein ya, protein plus dengan air. Jadi asam amino ini dibentuk dari ya, protein ini dibentuk dari asam amino. Bagaimana membentukkan daripada asam amino ini? Nah, kita bisa lihat ini ada gambar agak sedikit warna merah. Jadi ini akan berikatan. H ini akan berikatan dengan OH di sini. Ya, H ini akan berikatan dengan OH di sini, membentuk air, dan yang kosong ini akan berikatan dengan N. Ya, mengganti daripada ini langsung ikat di sini. Ini akan membentuk ikatan peptida. Ini yang namakan ikatan peptida. Jadi Bapak ulangi lagi, ini kita lihat yang merah ini, ya, terjadi antara ikatan H di sini dan OH di sini membentuk air, dan yang ikatan yang OH-nya hilang akan membentuk dengan N. Ini yang dinamakan dengan peptida bond. Ya, kalau kita lihatkan strukturnya seperti ini. Ini diambil ya NH2-nya. Nah, ini O di sini O-nya, di sini OH-nya, H-nya di sini ya. Kemudian OH-nya akan ada di sini, maka akan terlihat daripada H2. Ikatan ini antara C dan N. Ini ada namanya ikatan peptida. C dan N adalah ikatan peptida. Nah, lebih detailnya lagi, ya kita lihat detailnya lagi masalah ikatan peptida antara ikatan karbonil dan ya amina, ya ikatan peptida lain sepanjang rantai protein terjadi ikatan hidrogen yang menyebabkan terbentuknya struktur heliks. Ya, berputar heliks protein yang disebut dengan struktur sekunder. Ya, ini membentuk struktur heliks. Ya, ikatan hidrogen yang membentuk struktur heliks protein tersebut. Jadi antara C dan N ini nanti akan membentuk heliks. Ya, spiral seperti itu. Ya, nah kemudian kita klasifikasikan beberapa protein. Ya, kita klasifikasikan beberapa protein. Ya, berdasarkan bentuk. Jadi protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri molekul-molekul asam amino. Itu adalah protein yang sederhana. Dari bentuk molekul protein dibagi dua, yaitu protein fibrosa dan protein globular. Kita contoh dulu, yang pertama adalah protein fibrosa atau dikatakan protein serabut. Protein serabut mempunyai bentuk molekul yang sangat panjang. Yang pertama adalah kolagen. Ya, kolagen adalah sejenis protein yang terdapat pada jaringan ikat mengandung asam amino, glisin, prolin, hidroprolin. Ya, jaringannya adalah jaringan ikat. Ya, kemudian keratin. Ya, keratin itu adalah jenis protein yang terdapat pada bulu domba, sutra alam, rambut, kuku, dan kulit. Protein ini banyak mengandung asam amino sistein. Jadi ada kolagen, ada keratin. Ya, itu protein serabut. Kemudian ada protein globular. Ya. Apa itu protein globular? Ya, yaitu protein globular berbentuk bulat atau elis dan terdiri atas rantai polipeptida yang berlipat. Jadi ikatan peptidanya berlipat. Ya, contohnya adalah albumin. Albumin ini terdapat dalam serum darah dan putih telur. Kemudian yang kedua adalah globulin. Ya, ini terdapat dalam serum darah, otot, dan jaringan lain dalam tubuh. Yang ketiga histon. Terdapat dalam jaringan pankreas. Dan protamin terdapat dalam sel sperma. Ya. Nah, kita lihat sekarang, tadi sudah kita bagi klasifikasinya. Coba reaksi-reaksi apa yang terjadi di dalam protein. Reaksi-reaksi yang terjadi pada protein yang pertama adalah uji Buret. Ya, uji Buret. Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida. Ada nggak ikatan peptida pada protein? Zat yang akan diselidiki mula-mula ditetesi larutan NaOH, natrium hidroksida, soda api. Kemudian larutan CuSO4, tembaga sulfat, yang encer. Jika terbentuk warna ungu, warnanya adalah ungu, berarti zat itu mengandung protein.
Ya, nah uji buret positif bagi semua zat yang mengandung ikatan peptida. Jadi khusus untuk uji buret ini adalah untuk mengukur ada tidaknya ikatan peptida. Selain uji buret, ya, ada uji apa lagi? Ya, ada lagi dikatakan uji santoproteat. Uji ini digunakan terhadap protein yang mengandung gugus fenol. Nah, ini punya gugus fenol nggak? Di sini ada cincin benzena. Jika protein yang mengandung cincin benzena dipanaskan dengan HNO3 asam nitrat pekat, maka terbentuklah warna kuning. Dan jika ditambahkan alkalis basa ya dengan larutan natrium hidroksida akan berubah menjadi merah kejingga-jinggaan. Ya, ini adalah uji santoproteat ya. Ini menguji apakah ada gugus fenolnya. Berikutnya lagi, ya, kita lihat lagi selain daripada santoproteat. Apalagi ada uji belerang. Untuk apa nih uji belerang ini? Untuk mengetahui ada tidaknya unsur belerang. Ada nggak unsur belerang dalam suatu protein? Mula-mula protein dengan larutan natrium hidroksida pekat 6 molar dipanaskan. Kemudian diberi beberapa tetes larutan ya plumum nitrat. Jika terbentuk endapan hitam PBS, plumum sulfat, ya, plumum sulfida, maka itu menunjukkan adanya belerang. Jadi, uji belerang untuk menentukan adanya belerang tidak di dalam protein tersebut. Ya, selanjutnya, ya ada lagi ya uji Milon. Ya, nah, uji Milon ini terdiri atas campuran merkuro dan merkuri nitrat yang terdapat di dalam asam nitrat. Untuk mengidentifikasi adanya tirosin pada protein, ada tidak tirosin dalam protein tersebut. Jadi protein itu mula-mula larutan protein direaksikan dengan HgNO3 2 kali, higanium nitrat, membentuk endapan putih. Ada endapan putih yang berubah menjadi merah jika dipanaskan. Ya, ini untuk menentukan adanya tirosin. Ya, jadi ada beberapa reaksi pengenalan daripada protein. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan ya dapat kalian pahami ya. Sekian dulu dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.